Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 hari ini akan membahas mengenai kode etik psikologi di kisaran pasal 41 sampai dengan pasal 48. Sebelumnya saya akan menjelaskan kode etik psikologi itu apa sih? Nah, kode etik psikologi itu merupakan ketentuan tertulis yang diharapkan menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku, serta pegangan teguh seluruh psikolog dan kelompok ilmuwan psikologi dalam menjalankan aktivitas profesinya sesuai dengan kompetensi dan kewenangan masing-masing, agar menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Keberadaan kode etik ini merupakan hasil refleksi etis yang selalu lentur dalam mengakomodasikan dan beradaptasi terhadap dinamika kehidupan masyarakat, sehingga nilai-nilai yang terkandung selalu mengacu pada kemutahiran. Emang kode etik itu gunanya apa? Nah, satu, melindungi profesi psikolog. Yang kedua, mencegah perdebatan atau pertentangan internal dalam profesi. Dan yang ketiga, melindungi pelaksanaan profesi dari kesalahan praktik psikologi. Langsung saja kita mulai pembahasan pasal 41 yang akan dilakukan oleh Muhammad Ilyas Nurul Haq. Kepada Ilyas, dipersilahkan. Terima kasih kepada Rere atas waktunya. Bismillah. Jadi di pasal 41 ini itu berkaitan dengan pengungkapan informasi peserta pendidikan dan atau pelatihan. Ini terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikolog mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi peserta pendidikan dan atau pelatihan dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran diri keikutsertaan. Nah, jadi di poin yang pertama ini itu menekankan bahwasanya psikolog sebelum dia melaksanakan sebuah pendidikan atau pelatihan, maka dia harus menjamin bahwasanya acara ini akan berjalan dengan lancar dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya di poin yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak meminta peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengungkapkan informasi pribadi mereka dalam kegiatan yang berhubungan dengan program yang dilakukan, baik secara lisan atau tertulis, yang berkaitan dengan sejarah kehidupan seksual, riwayat penyiksaan, perlakuan psikologis dari hubungan dengan orang tua, teman sebaya, serta pasangan, ataupun orang-orang yang signifikan lainnya. Hal tersebut tidak diberlakukan kecuali jika program ini menjadi suatu cara atau pendekatan yang dianggap penting dan tepat untuk dapat memahami, berempati, memfasilitasi pemulihan, dan atau memampukan peserta untuk menemukan pendekatan penanganan yang tepat bagi isu atau kasus khusus tersebut. Nah, mungkin langsung contohnya ya untuk yang poin kedua ini. Misalkan ada seorang yang mahasiswa yang dia sudah lama tidak mengikuti perkuliahannya. Nah, kemudian datanglah dosen ini menemui mahasiswa ini. Dia bertanya, kenapa kamu jarang masuk kuliah? Nah, ini merupakan salah satu informasi pribadi ya. Nah, kemudian mahasiswa ini menjawab bahwasanya dia tidak bisa kuliah karena dia uh, mendapat perlakuan dari orang tuanya ya, baik secara fisik ataupun psikologis. Karena orang tuanya ini tidak menyetujui anaknya berkuliah di psikolog. Nah, pengungkapan informasi dari mahasiswa ini itu diperbolehkan karena uh, dengan mengungkapkan informasi tadi, dosen tadi dapat membantu bagaimana agar mahasiswanya ini terlepas dari masalah yang menimpanya. Nah, kemudian yang selanjutnya di poin ketiga,
Bila pengungkapan informasi pribadi yang peka harus dilakukan, hal tersebut harus dilakukan oleh psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang terlatih untuk memastikan kebermanfaatan maksimal, mencegah dampak negatif dari hal tersebut, serta untuk tetap memastikan tidak diungkapkannya informasi pribadi tersebut dalam konteks lain di luar kegiatan ini oleh semua pihak yang terlibat. Nah, jadi seorang psikolog ataupun ilmuwan psikologi dia tidak bisa sembarang menyebarkan informasi tadi ke orang lain. Nah, contohnya waktu itu ada ya sidang kasusnya Jessica ya. Jadi ketika di sidang itu sedang membahas bagaimana kondisi psikologi si Jessica ini. Nah, di situ didatangkan seorang psikolog ya atau ahli psikolog ke dalam persidangan itu. Nah, tapi ketika di persidangan ternyata seorang psikolog ini dia mengungkapkan informasi pribadi dari Jessica yang sebenarnya itu tidak apa namanya mendapat persetujuan dari pribadi tersebut dan juga tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh psikolog ini karena dari pihak pengadilan sendiri itu tidak memintanya untuk datang ke persidangan, tetapi seorang psikolog ini atau ahli psikolog ini dia datang ke persidangan sebagai seorang volunteer atau relawan. Nah, jadi dalam hal ini psikolog ini dia melanggar kode etik bahwasanya dia menyebarkan informasi pribadi tadi ke masyarakat umum. Nah, mungkin itu sekian dari saya berkaitan dengan pasal 41. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ilyas. Untuk selanjutnya, pembahasan pasal 42 akan dilakukan oleh Fani Eka Saputri. Kepada Fani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pasal 42. Pasal 42 mengenai kewajiban peserta pendidikan dan atau pelatihan untuk mengikuti program pendidikan yang disyaratkan. Bila suatu pendidikan dan pelatihan atau suatu kegiatan merupakan persyaratan dalam suatu program pendidikan dan atau pelatihan, maka penyelenggara harus bertanggung jawab bahwa program tersebut tersedia. Pendidikan dan atau pelatihan yang disyaratkan tersebut diberikan oleh ahli dalam bidangnya yang dapat tidak berhubungan dengan program pendidikan dan atau pelatihan tersebut. Pasal 42 ini menekankan pada penyelenggara harus bertanggung jawab dan menjamin bahwa program pelatihan tersebut tersedia. Kemudian, pendidikan atau pelatihan dapat diberikan oleh ahli yang bukan dalam bidangnya. Misalnya, ada seorang yang melamar pekerjaan di bagian teknisi perminyakan. Setelah ia dinyatakan lolos, teknisi tersebut harus mengikuti pelatihan di mana semua keperluannya ditanggung oleh perusahaan tersebut, termasuk ahli teknisi bidang perminyakan ataupun bidang lain yang menangani pelatihan tersebut seperti psikolog industri. Ya, terima kasih. Sekian dari penjelasan pasal 42. Saya kembalikan kepada Rere selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Fani. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu pasal 43 akan dibahas oleh saya. Pasal 43 ini mengenai penilaian kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Pasal 43 memiliki 2 ayat. Yang pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengawasan, atau supervisi menetapkan proses yang spesifik dan berjadwal untuk memberikan umpan balik kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi. Informasi mengenai proses tersebut diberikan pada awal pengawasan. Yang kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengevaluasi kinerja peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi berdasarkan persyaratan program yang relevan dan telah ditetapkan sebelumnya. Nah, maksud dari 2 pasal tersebut, psikolog atau ilmuwan psikologi harus menetapkan rincian proses pengawasan secara detail dan sudah terjadwal. Jadi mulai dari kapan, di mana, tujuannya, durasinya, berapa lama, dan siapa saja yang terlibat itu sudah disiapkan dan ditentukan sebelum pelaksanaan acara tersebut.
Nah, selain itu, setelahnya, psikolog atau ilmu psikologi ini harus mengevaluasi hasil yang sudah sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Contohnya, 1. Ari adalah seorang psikolog. Suatu hari, ia menyeleksi karyawan untuk masuk kerja di sebuah perusahaan, lalu Ari harus menetapkan proses spesifik dan berjadwal mengenai hari apa psikotes itu berlangsung, durasi tesnya, apa yang boleh dan tidak boleh diperbuat selama tes berlangsung, dan informasi tersebut diberikan sebelum tes dilakukan. Setelah pelaksanaan tersebut, Ari memberikan analisa dari hasil tes tersebut, apakah calon pelamar memenuhi standar atau tidak. Contoh kedua ini saya ambil dari pengalaman pribadi saya sendiri. Ketika hendak masuk ke SMA, awal masuk, itu pihak dari SMA melaksanakan tes IQ sebagai agar tahu untuk anak ini bisa masuk ke IPA atau IPS. Dan penjaga di setiap ruangannya itu merupakan seorang psikolog. Nah, sebelum pelaksanaan itu, otomatis psikolog akan menentukan kapan dan mekanismenya bagaimana tes itu berlangsung. Nah, misalnya kelompok pertama dibagi menjadi beberapa golongan ya. Golongan pertama di jam 9 sampai 10, kelompok kedua di jam setengah 11 sampai setengah 1, dan seterusnya. Tes dilaksanakan di hari Kamis, dan itu sudah diumumkan sebelum pelaksanaan. Nah, setelah proses selesai dilaksanakan, psikolog mengevaluasi hasil dari proses tersebut dan menyerahkannya kepada pihak sekolah. Sekian saja untuk pembahasan 43. Kita lanjutkan ke pasal 44 yang akan disampaikan oleh Ika Safitri Wiatsih. Kepada Ika dipersilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang pasal 44 mengenai keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang disupervisi, yang terbagi dalam 2 ayat. Pada ayat pertama, psikolog dan atau ilmuwan psikologi tidak terlibat dalam keakraban seksual dengan peserta pendidikan dan atau pelatihan atau orang yang sedang disupervisi. Orang yang berada di agensi atau biro konsultasi psikologi, pusat pelatihan atau tempat kerja di mana psikolog dan atau ilmuwan psikologi tersebut mempunyai wewenang akan menilai atau mengevaluasi mereka. Ayat kedua, bila hal di atas tidak terhindari karena berbagai alasan, misalnya karena adanya hubungan khusus yang telah terbawa sebelumnya, tanggung jawab tersebut harus dialihkan pada psikolog dan atau ilmuwan psikologi lain yang memiliki hubungan netral dengan peserta untuk memastikan objektivitas dan meminimalkan kemungkinan-kemungkinan negatif pada semua pihak yang terlibat. Maksudnya, seorang psikolog atau ilmu psikologi harus bisa menjaga profesionalitas saat memberi layanan psikologi. Mereka tidak boleh menjalani hubungan ganda dengan kliennya. Hubungan ganda adalah ikatan yang terjadi ketika seorang berada dalam 2 jenis hubungan yang sangat berbeda dan terjadi dalam waktu yang bersamaan. Misal, terapis yang memperlakukan klien sebagai teman atau memiliki hubungan seksual. Itu tidaklah etis, dan selain itu, ketika hubungan seksual dilakukan di antara psikolog dan klien, dapat mengeksploitasi emosi dan terapi. Hubungan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai macam, entah itu terjadi pelecehan seksual selama terapi berlangsung atau berpacaran. Oleh karena itu, hubungan antara psikolog dan klien hanya diperbolehkan sebatas terapi saja agar tidak mengganggu proses penyembuhan pasien. Namun, jika psikolog dan klien tetap ingin melanjutkan hubungan khusus itu, sesuai Pasal 44 ayat 2, maka psikolog wajib mengalihkan terapi dengan psikolog atau psikoterapis lain agar tidak mengganggu proses penyembuhan pasien. Sekian penjelasan dari pasal 44, saya kembalikan kepada Riri sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Ika. Pasal 45 yang akan dibahas oleh Ika Safitri Wiatsih. Kepada Ika dipersilakan kembali. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 45 mengenai pedoman umum yang terbagi dalam 2 ayat. Pada ayat pertama,
Penelitian adalah suatu rangkaian proses secara sistematis berdasar pengetahuan yang bertujuan memperoleh fakta dan atau menguji teori dan atau menguji intervensi yang menggunakan metode ilmiah dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis data. Ayat kedua, psikolog dan atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan penelitian diawali dengan menyusun dan menuliskan rencana penelitian sedemikian rupa dalam proposal dan protokol penelitian sehingga dapat dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi membuat desain penelitian, melaksanakan, melaporkan hasilnya yang disusun sesuai dengan standar atau kompetensi ilmiah dan etika penelitian. Maksud dari pasal 45 adalah seorang psikolog dalam melaksanakan sebuah penelitian harus menjalani rangkaian secara sistematis. Rencana penelitian pun harus dapat dipahami oleh pihak yang berkepentingan. Jika ada partisipan yang terlibat dalam penelitian, maka ia harus memahami bagaimana tugasnya dalam penelitian yang akan dilakukan tersebut. Jadi, dalam melakukan sebuah penelitian, seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tetap harus memperhatikan pedoman umum dan etika dalam melaksanakan penelitian. Ada sebuah contoh kasus pelanggaran kode etik psikologi pasal 45, yaitu eksperimen penjara Stanford yang dilakukan oleh psikolog Philip Zimbardo. Eksperimen ini melibatkan permainan peran yang dilakukan oleh para relawan penelitian. Relawan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu terpidana dan petugas penjara. Tim peneliti membentuk sebuah penjara tiruan di ruang bawah tanah Fakultas Psikologi Stanford University. Dalam eksperimen ini, peran partisipan sebagai penjaga penjara dan tahanan ditentukan secara random tanpa karakteristik atau metode tertentu. Selain itu, tidak adanya metodologi yang jelas dalam simulasi penjaga penjara dan tahanan yang dilakukan pun mengakibatkan rendahnya kredibilitas dan ambigunya tujuan dilakukannya Stanford eksperimen ini. Kemudian dalam waktu cepat, para relawan penelitian segera mendalami dan menyesuaikan diri dengan peran masing-masing. Namun, pendalaman para peran relawan ternyata melampaui batas-batas yang diharapkan oleh tim peneliti. Tak memakan waktu yang cukup lama, para relawan menunjukkan perilaku berbahaya, bertendensi melakukan tindakan-tindakan kekerasan, serta self-discard secara psikologi. Penelitian ini melanggar kode etik psikologi dalam pasal 45 ayat 1 karena penelitian ini tidak menggunakan metode-metode penelitian serta tidak adanya metodologi yang jelas dalam simulasi dan metode yang dilakukan tidak dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan seperti partisipan dalam eksperimen tersebut. Sekian penjelasan dari pasal 45. Saya kembalikan kepada Riri sebagai moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Ika Safitriwiatsi. Lanjutkan pembahasan untuk pasal 46 mengenai batas kewenangan dan tanggung jawab. Pasal ini memiliki dua ayat. Yang pertama mengenai batas kewenangan. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memahami batasan kemampuan dan kewenangan masing-masing anggota tim yang terlibat dalam penelitian tersebut. B. Psikologi dan atau ilmuwan psikologi dapat berkonsultasi dengan pihak-pihak yang lebih ahli di bidang penelitian yang sedang dilakukan sebagai bagian dari proses implementasi penelitian.
Konsultasi yang dimaksud dapat meliputi yang berkaitan dengan kompetensi dan kewenangan, misalnya badan-badan resmi pemerintah dan swasta, organisasi profesi lain, komite khusus, kelompok sejawat, kelompok seminat, atau melakukan mekanisme lain. 2. Mengenai tanggung jawab. A. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil penelitian yang dilakukan. B. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi memberi perlindungan terhadap hak dan kesejahteraan partisipan penelitian atau pihak-pihak lain terkait termasuk kesejahteraan hewan yang digunakan dalam penelitian. Nah, jadi maksud dari pasal 46 ini adalah psikolog itu harus memahami batasan-batasan yang dimiliki oleh tim. Jadi psikolog sendiri harus mengenal tim dia sendiri. Nah, psikolog dapat dalam penelitian itu sendiri dapat bertukar pikiran dari peneliti yang lebih ahli dalam bidang tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan penelitian tersebut. Psikolog juga bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian dan hasilnya, dan ia juga harus memperhatikan kesejahteraan dari pihak-pihak yang dimanfaatkan dalam penelitian. Nah, salah satu contohnya tuh semisal ketika kita ingin melakukan sebuah penelitian menggunakan hewan gitu, kucing misal. Nah, terus kita merasa bahwa untuk apa kita kasih makan, untuk apa kita mandikan, toh kucing itu hanya kita gunakan dalam penelitian, bukan merupakan kucing yang kita pelihara. Nah, itu sudah melanggar kode etik pasal 46 di ayat 2 itu sendiri. Nah, untuk sekian saja pembahasan pasal 46. Untuk selanjutnya adalah pembahasan pasal 47 yang akan dibahas oleh Fani Eka Saputri. Kepada Fani dipersilahkan. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pasal 47 mengenai aturan dan izin penelitian. Ayat 1. Psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesional dan ketentuan yang berlaku, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan publikasi penelitian. Dalam hal ini, termasuk izin penelitian dari instansi terkait dan dari pemangku wewenang dari wilayah dan badan setempat yang menjadi lokasi. Ayat 2. Jika persetujuan lembaga, komite riset, atau instansi lain terkait dibutuhkan, psikolog dan atau ilmuwan psikologi harus memberikan informasi akurat mengenai rancangan penelitian sesuai dengan protokol penelitian dan memulai penelitian setelah memperoleh persetujuan. Jadi, dapat disimpulkan psikolog atau ilmuwan psikologi harus memenuhi aturan profesionalitas dan izin penelitian dari lembaga terkait. Bukan hanya itu, serangkaian kegiatan atau proyek mengenai penelitian juga harus disampaikan ke instansi terkait secara rinci dan jelas. Misalnya, ada sekelompok psikolog yang akan melakukan penelitian di Semarang di sekolah luar biasa. Sebelum melakukan penelitian tersebut, psikolog harus mengantongi izin dari instansi terkait. Hal ini dikarenakan psikolog tersebut akan menggunakan objek dari instansi terkait sehingga instansi tersebut mengetahui secara pasti bagaimana serangkaian penelitian serta tujuan dari penelitian yang dilakukan. Sekian dari penjelasan mengenai pasal 47. Saya kembalikan kepada Riri selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Fani. Selanjutnya, dan yang terakhir, pembahasan pasal 48 akan dilakukan oleh Atikah Dia Artami. Kepada Tika dipersilahkan. Baik, makasih Rere sebelumnya. Di sini saya akan membahas tentang pasal 48 yang membahas tentang partisipan penelitian. Ayat 1, psikolog dan atau ilmuwan psikologi mengambil langkah-langkah untuk melindungi perorangan atau kelompok yang akan menjadi partisipan penelitian dari konsekuensi yang tidak menyenangkan, baik dari keikutsertaan atau penarikan diri atau pengunduran dari keikutsertaan. Ayat 2, psikolog dan atau ilmuwan psikologi berinteraksi dengan partisipan penelitian hanya di lokasi dan dalam hal-hal yang sesuai dengan rancangan penelitian yang konsisten dengan perannya sebagai peneliti ilmiah.
Pelanggaran terhadap hal ini dan adanya tindakan penyalahgunaan wewenang dapat dikenai butir pelanggaran seperti tercantum dalam pasal dan bagian-bagian lain dari kode etik ini, misalnya pelecehan seksual dan bentuk pelecehan lainnya. Ayat 3 membahas tentang psikolog atau ilmuwan psikologi harus memberi kesempatan adanya pilihan kegiatan lain kepada partisipan mahasiswa, peserta pendidikan, anak buah atau bawahan, orang yang sedang menjalani pemeriksaan psikologi, bila ingin tidak terlibat atau mengundurkan diri dari keikutsertaan dalam penelitian yang menjadi bagian dari suatu proses yang diwajibkan dan dapat dipergunakan untuk memperoleh kredit tambahan. Jadi inti dari pasal 48 ini, seorang psikolog dalam sebuah penelitian harus selalu siap siaga atas apa yang akan terjadi dengan partisipan penelitian tersebut, seperti yang dilakukan oleh psikolog dari Universitas Negeri Surabaya, yang baru-baru ini terjadi kasus viral terkait ospek dari universitas tersebut. Seorang psikolog itu memberi pelayanan konseling untuk para panitia yang menjadi korban pembulian atas kasus yang viral tersebut. Layanan konseling ini ditangani langsung oleh tim krisis center dari program studi psikologi UNESA. Sekian pembahasan dari pasal 48, saya kembalikan kepada Rere. Terima kasih. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menarik kesimpulan dari seluruh presentasi yang ada. Kesimpulannya adalah, dari pembahasan ini, seorang psikolog harus memahami beberapa aspek. Yang pertama, psikolog mempersiapkan diri untuk mencegah terjadinya kemungkinan buruk, seperti peserta mengundurkan diri dari pelatihan. Psikolog dilarang untuk meminta peserta untuk mengungkapkan pengalaman pribadi, kecuali hal tersebut dianggap penting dan tepat dalam memahami, berempati, memfasilitasi, dan yang lainnya. Psikolog harus menetapkan rincian proses secara detail sebelum pelaksanaan. Setelahnya, dilakukan pengevaluasian. Psikolog sendiri harus memiliki hubungan yang netral dengan peserta. Jika tidak, maka penugasan harus dialihkan pada psikologi lain. Di dalam penelitian, psikolog harus sudah menyiapkan perencanaan rinci sebelum pelaksanaan. Psikolog atau ilmuwan psikolog harus memahami kekurangan dan kelebihan seluruh anggota tim. Dalam pelaksanaan, psikolog dapat bertukar pikiran dengan peneliti ahli yang satu bidang agar dapat berkembang. Psikolog diwajibkan bertanggung jawab atas pelaksanaan dan orang-orang atau makhluk yang terlibat dalam penelitian. Psikolog harus memenuhi aturan profesional dan mendapatkan izin dari instansi terkait serta tokoh yang memegang wewenang dalam lokasi penelitian. Dan kemudian dari pembahasan yang sudah ada, kami menyarankan kepada para psikolog dan calon psikolog untuk dapat memahami poin-poin di atas, poin-poin yang sudah kita bahas tadi, dan bisa mengamalkan serta mematuhinya dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.